Langsung ditahan karena mulai grogoti kaum-kaum pembenci, kaum tukang fitnah soal skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Kali ini kita mendapatkan informasi benarkah Tifa CS mulai ditahan dan mulai diseret paksa oleh petugas. Rekan-rekan, memang menarik kalau kita berbicara terkait skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Kenapa kok saya katakan menarik? Karena ini semua sudah dikonfirmasi asli, mulai dari Bareskrim sampai UGM sudah mengkonfirmasi asli. Lalu kenapa kok pergoncangan serta gonjang-ganjing skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi terus bergulir? Bukankah ini sangat-sangat mengganggu stabilitas nasional serta sangat-sangat membuat gaduh? Di mana kita melihat setiap hari perdebatan-perdebatan yang berbicara soal tudingan ijazah palsu ini terus digaungkan, kita terus melihat panggung caci maki, tetapi padahal substansi inti dari pokok permasalahan tudingan ijazah palsu telah terbukti, di mana kaum-kaum penuding ternyata tidak bisa membuktikan omongannya tersebut dan harusnya menerima konsekuensi hukum yang berlaku sesuai keadaan serta undang-undang di negara ini. Ini adalah negara hukum, semuanya bisa dipertanggungjawabkan, termasuk mereka menggugat ini menuding Pak Jokowi, dan Pak Jokowi pun berhak menggugat balik mereka serta mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Tanpa berlama-lama, ayo deh kita kaji bersama-sama. Saudari Dr. TT ya datang kepada penyelidik Subdit Kamnet mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan hadir, kemudian menjawab beberapa pertanyaan ya yang diajukan oleh penyelidik tentang dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kadang nggak habis pikir, kita sebagai adat orang timur sudah nggak ada lagi etika gitu ya. Di dalam bertutur kata menyampaikan suatu pendapat sudah barbar. Nah, sekarang bagi yang bersangkutan, ya sudah, kau nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak beretorika, nanti kau hadapi aja ya. Kalau sekarang panggilan pertama tidak kau hadapi dengan alasan 17 kan silakan saja. Nanti panggilan kedua kamu bertanggungjawabkan saya, jawab aja apa yang kau ketahui, apa yang kau alami, dan apa yang dipertanyakan oleh penyidik. Kan gampang saja, nggak usah kau berkoar-koar yang muncul buku lo. Yang paling ironisnya, substansi permasalahan yang pertama dipersoalkan kan masalah ijazah. Kok sudah melebar ke SMK, kok kamu sudah mulai melebar lagi ke masalah latar belakang Pak Jokowi yang diduga diboyolali segala macam. Ini kamu nih manusia atau apa sih? Ya, sebenarnya otakmu di mana sih sebenarnya? Saya nggak ngerti wujudmu manusia bener atau enggak sih? Saya nggak habis pikir gitu loh. Apa sih sebenarnya yang kau cari gitu loh? Saya udah berkali-kali katakan, kau tuh selama di dunia ini apa yang sudah kau perbuat untuk negara Republik Indonesia ini? Ilmu yang kau miliki hanya membuat gaduh aja. Seharusnya kalau kau dapat ilmu bisa kau sumbangkan kepada negara dan bangsa. Bukan ilmu ini kau mainkan untuk menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Kau sadar nggak masyarakat Indonesia ini pada umumnya ya mayoritas udah muak benci lihat mukamu tuh. Nah, mending kalau kau mukamu tuh bener, sudah ngomong belepetan, nggak karu-karuan, sombong, ya nggak tahu diri, macem-macem. Ya sadarlah gitu loh. Nanti hadapin aja nanti ya. Nanti kan hukum akan membuktikan
apa yang kau sampaikan, apa yang kau ketahui. Kan berkali-kali saya katakan, kau sendiri nggak ngerti posisimu sebagai apa mencari-cari kelemahan orang. Sekarang kau marah dicari masalah Yamaguchimu, kau teriak mengcounter. Saya bilang, loh sementara kau memperlakukan orang kayak gitu, berarti kau kan nggak suka diperlakukan kayak gitu. Kemudian posisimu tuh apa? Kalau Prof. Edi bilang ya, Wamenkum bilang tuh, kau tuh nggak ada hubungan hukumnya. Ngapain kau cari-cari? Kalau saya selalu mengatakan nggak ada legal standing ya. Ini muncul lagi orang-orang tertentu kompor-komporin lagi. Yang sialnya ada lagi muncul lagi mencetak satu buku. Kenapa nggak 5.000 lembar aja? Kau jual kan laku di pasaran kalau ada yang beli. Kalau dibuang jadi keset mau apa lo? Nah, karena tidak berbobot nilai buku itu hanya untuk membuat suatu kegaduhan. Karena apa yang kau teliti itu tidak sesuai dengan fakta. Kau ngomong segala macam, ini sudah berdasarkan analisis, tarik segala macam. Nah kau munculkan aja itu berkali-kali saya katakan tuh. Itu semuanya salinan-salinan. Pernahkah kau munculkan aslinya? Nggak pernah. Terus kau minta orang untuk munculkan aslinya, siapa kamu? Sudahlah, kesimpulannya kan sudah berjalan nih hukum. Nanti kau hadapin aja panggilan nih, kalau nggak salah tanggal 20 panggilan. Nah, menurut hemat saya sudahlah pihak kepolisian tegakkan hukum aja, jangan bikin carut marut lagi. Kalau memang betul tidak mau diberlatang, upaya paksa saja, panggil saya, jemput paksa. Ketahuan kan sekarang kan siapa gerombolan TPUA? Ketahuan kan? Memang dia orang yang disiplin, memang dia orang yang taat hukum. Enggak. Memang dia itu orang yang oke. Enggak. Emang mereka itu orang pinter. Masya Allah, jauh dari pinter. Ya pinter sih. Pinter apa, Gri? Ngebacot. Itu orang-orang kan pinter banget kalau ngebacot. Ya, bahkan ketika ada masukan dari manapun, dari siapapun, satu pun nggak pernah ada yang benar, satu pun nggak pernah ada yang diterima. Kamu jangan ngajarin saya, wes. Kamu nggak usah ngajarin saya. Kamu bukan berarti lebih tahu daripada saya. Lo kebayang nggak sih? Hari ini, ya, gua baca ini ya. Hari ini ya. Sunarto, oi Sunarto, lu YouTuber, hidup lu dari konten-konten ijazah palsu dan menghujat Jokowi ya? Sunarto, gua lihat konten-konten lu kan, ya lihat aja tuh Sunarto. Wih, jadi meledak dong, Gri. Iya, nggak apa-apa. Meledak sebelum masuk bui. Setelah masuk bui, kepikiran nggak? Nanti bakal siapa yang mau ngisi konten, coba? Nih, Sunarto, YouTuber, dipanggil hari ini Senin sebagai saksi terlapor. Dia kayaknya sih sudah tahu kalau dipanggil bakal ganti baju begini, makanya pada nggak datang. Padahal mah jangan khawatir, bajunya sudah saya booking semua, kemarin udah gue beli lewat online, udah habis kayaknya stok Polda Metro. Lu kalau cerdas mestinya begitu. Lu kalau cerdas, borgol, seragam tahanan, Polda, lu ambilin aja semua, dibeli semua. Lu nggak bener lu Gri ngajarin. Lah jadi mikirnya itu yang nggak normatif gitu ya. Mending normatif tuh kalian cerdas, brilian, pinter, ngomong undang-undang, menguasai semua. Faktanya ketika berperkara kalah terus, kalah semua dan selalu kalah. Hukum itu diadunya dengan data dan fakta, bukan dengan ahli ngebat. Loh, hukum kok dilawannya dengan framing, ngebacot sana sini. Ini apa-apaan?
Gri jangan diajarin, Gri, udah biarin. 12 tahun langsung ketok nanti. Iya juga ya. Oke, hari ini Sunarto nggak datang. Kemudian Arif Nugroho, jurnalis SNN juga nggak hadir. Harusnya Senin ini diperiksa. Siapa lagi, Gri? Roy Suryo dipanggil Selasa. Tapi kayaknya juga akan bersurat, nggak bisa datang. Apa yang dia bilang? Taat hukum, bagus. Bawa ke pengadilan. Ini kalau nggak selesai-selesai. Rekan-rekan, pada saat ini memang skandal tudingan ijazah palsu masih bergulir. Para tersangka ya harusnya segera diumumkan, harus segera dibawa diseret karena memang ini sudah sangat berbuat gaduh. Coba menurut rekan-rekan, apakah para penuding ijazah palsu layak untuk langsung diseret petugas atau justru tidak? Dan silahkan berbagi di kolom komentar dan berikan komentar cerdas.